Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di PJJ PAI YIN Syekh Nurjati Cirebon, Ibu Dr. Emah Uzaimah MPD. Alhamdulillah, syukran. Mudah-mudahan Ibu dan seluruh tim dalam kondisi sehat walafiat, amin. Serta rekan-rekanku sekalian, mahasiswa di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang hari ini alhamdulillah mudah-mudahan termasuk saya selalu bersemangat dalam rangka belajar dan terus belajar menggali ilmu, khususnya di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan satu doa buat kita semua, mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, teman-temanku sekalian, rekan-rekan mahasiswa di PJJ PAI YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas atau mengurai, mendeskripsikan sebuah tema di mana kaitan tentang urgensinya bahasa Indonesia terhadap PJJ PAI di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, jadi konteksnya adalah bahwasanya bahasa itu adalah merupakan satu alat komunikasi kita yang menjadikan kita ini menjadikan media kita ini untuk berkomunikasi terhadap sesama, berinteraksi terhadap sesama, menyampaikan gagasan, pendapat, ide dan lain-lainnya, ya, terutama dalam konteks kita sekarang ini sebagai seorang mahasiswa dan mungkin Bapak Ibu yang di posisi sebagai dosen, ya, yang memberikan pengarahan kepada kami. Nah, tentu bahasa Indonesia ini adalah menjadi medianya. Nah, maka dalam pembahasan atau tema yang tadi sudah disebutkan di awal bahwa menjadikan urgensi bahasa Indonesia sebagai media kita untuk PJJ, tentu yang harus kita kedepankan adalah tatanan, ya, norma-norma dan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas bahasa Indonesia itu, bagaimana supaya kita semua mampu menerapkannya dalam posisi kita ini menggali ilmu atau belajar di YIN Syekh Nurjati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi begini, ada bahasa banyak sekali di Indonesia, ya, yang disebut bahasa daerah. Mungkin yang dari Jawa Tengah dia terbiasa dengan bahasa Jawa, yang di Tanah Priangan dengan bahasa Sundanya, yang mungkin yang di daerah Makassar dan sebagainya. Tentu masing-masing memiliki beragam bahasa. Namun saat sekarang, ya, bahasa daerah ini adalah menjadi bahasa pelengkap yang notabene-nya bisa kita gunakan dalam dialek antar pribadi masing-masing. Tapi dalam konteks bahwa kita sedang berada di dalam satu tatanan, pertama tatanan budaya di Indonesia, tentu bahasa Indonesia adalah menjadikan bahasa utama dalam hal kita berkomunikasi. Bapak Ibu sekalian, sebelum mengurai lebih dalam lagi, jadi saat sekarang ini jangan sampai kita ini bahasanya itu kalah, ya, dengan anak-anak sekarang itu luar biasanya lebih ngetren dengan istilahnya bahasa gaul gitu tuh, bahasa gaul yang notabene-nya kalau menurut saya sih ya alay lah gitu. Alay gitu tuh. Jadi artinya mereka cenderung menggunakan bahasa itu ketimbang bahasa yang aslinya. Padahal notabene-nya kalau kita mau terisik lebih dalam, ya, tentu bahasa Indonesia ini menjadikan satu bahasa yang utama gitu, ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Mungkin dalam
urgensi kita saat sekarang, saya kira harus ada catatan-catatan tentu barangkali untuk kita semua mulai gitu tuh. Untuk kita semua memulakan, terutama ya, terhadap kita sebagai mahasiswa di PJJPAI ini ya. Dalam situasi formal, dalam situasi yang seperti kita sedang berkuliah, sedang seminar, pidato kenegaraan dan sebagainya, tentu bahasa Indonesia ini harus diperhatikan yang namanya norma-norma atau kaidah-kaidah dalam satu bahasa. Berbeda ketika kita sedang nongkrong santai di warung kopi, di pasar, atau mungkin di tempat-tempat ya relax barangkali ya. Tentu bahasa Indonesia kita berkomunikasinya tidak seketat atau tidak terlalu memperhatikan norma tersebut. Nah, namun dalam konteks saat sekarang, karena kita sedang membahas urgensi daripada bahasa Indonesia untuk PJJ ini ya, tentu kita harus membiasakan daripada ucapan, komunikasi dan sebagainya yang sesuai dengan konteks aslinya. Bapak-bapak sekalian, tentu harus ada langkah barangkali ya, harus ada langkah yang harus kita tempuh ya dalam hal supaya kita membiasakan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar yang sesuai dengan kaidah. Tentu di sini kita harus menjadikan lembaga pendidikan khususnya yang ada saat sekarang ini sebagai basis untuk pembinaan bahasa, dan itu menjadi semacam pencegahan kepada rekan-rekan kita, kepada generasi-generasi yang ada hari ini untuk tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tadi, yang alay, yang gaul, dan sebagainya gitu. Jadi kita mesti membuat sebuah langkah pencegahan tersebut dengan menjadikan basis-basis pendidikan ya, basis-basis yang ada saat sekarang, khususnya kita mulai di PJJPAI ini sebagai basis pembinaan bahasa baku ya, sebagai simbol masyarakat akademis, dapat kita jadikan sebagai sarana pembinaan bahasa yang dilakukan oleh kita ya, selaku ya, kalau saya sih sebagai pendidik ya di lingkungan madrasah yang saya didik tersebut. Teman-teman semuanya, di samping langkah tadi ya pencegahan tersebut, saya kira juga kita harus menjadikan pemahaman terhadap bahasa Indonesia itu secara baik dan benar ya. Baik dan benar itu artinya bahwa kita menguasai bahasa itu sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Jadi apa yang disebutnya, kita menggunakan bahasa itu tidak serta-merta kalau bahasa saya ngejiplak begitu aja ya. Jadi tentunya di situ ada kaidah, ada EYD ya, jangan yang disempurnakan, terus banyak sekali hal-hal yang norma-norma yang harus kita ikuti gitu. Berikutnya mungkin barangkali kalau pemerintah barangkali harus membuat sebuah undang-undang tentang kaitan pentingnya bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang bisa kita jadikan sebagai sebuah modal gitu. Bisa kita jadikan sebagai sebuah modal yang kedepannya diharapkan masyarakat Indonesia itu mampu mentaati kaidahnya. Artinya begini, kebijakan pemerintah yang ditopang dengan atau yang di-backup dengan undang-undang tersebut ya, menjadikan kita ini selaku pengguna-pengguna atau masyarakat dari Sabang sampai Merauke ini mampu menginterpretasikan ya, kaitan bahasa Indonesia ini mampu kita jadikan sebagai sebuah alat komunikasi yang formal, dan tentu penetrasinya ada dari pemerintah. Jadi katakanlah begini, siapa saja warga masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia mungkin diberikan sebuah punishment mungkin seperti contohnya. Nah ini saya kira yang perlu kita usulkan ke pemerintah gitu ya. Bapak Ibu,
Jadi apa ya disebut banyak sekali langkah-langkah yang harus kita lalui supaya urgensi bahasa Indonesia ini khususnya di masyarakat kita ini betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, konteksnya dalam hal ini bahwa PJJ PAI khususnya di IAIN Syekh Nurjati ini menjadi starting point, ya, menjadi starting point kepada kita semua bahwa kita ini adalah titik awal untuk membiasakan, memulakan, ya, menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar, menggunakan bahasa yang betul-betul baku, normatif, dan tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa yang alay, bahasa-bahasa yang gaul. Jadi banyak sekali sebetulnya yang harus kita lakukan sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang pendidik di lingkungan kita masing-masing, yang menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai sebuah media kita, komunikasi yang harus kita bangun, komunikasi yang harus kita utamakan dengan tetap berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Saya kira demikian teman-teman semuanya urgensi daripada bahasa Indonesia yang saat ini kita sedang galakan khususnya di PJJ PAI yang ada di IAIN Syekh Nurjati. Mudah-mudahan apa yang saya uraikan bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita selaku stakeholder, tentunya selaku pelaksana di sini, mampu menjadikan contoh buat diri kita, contoh buat anak didik kita, dan contoh buat lingkungan masyarakat yang di sekitar kita, bahwa kita wajib menggunakan satu kaidah bahasa yang bagus, yang baku, dan supaya tercipta sebuah keharmonisan di dalam khususnya kalau konteksnya pembelajaran seperti ini, ya berarti keharmonisan belajar secara jarak jauh khususnya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan narasi ini bermanfaat. Akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.